down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. It goes deep, deep down, down, deep down in my heart. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Pasti sehat-sehat semua. Nah, sekarang kita akan memulai impak kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau ngapain dulu Kak Putra? Kita mau pemanasan dulu. Kita mau pemanasan dulu. Kita mau ice breathing. Lagu pertama, silakan Kak Putra. Kita mau lanjut lagu kedua. Lagunya apa tuh Kak Putra? Happy Ayaya ya Kak Putra. Iya, iya, iya. Oke. Siap, tangannya di pinggang. Oke. Happy ya 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 ya. Happy ya 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 ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes, siang dari kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya 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 ya. Happy ya 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 ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita melanjut lagu ketiga. Lagu ketiga. Iya, silahkan kamu Kak. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang pimpin. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang pimpin. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah kita, tapi sebelumnya siapkan dulu Kidung Ceria dan Alkitabnya ya. Kalau sudah, kita akan menyanyikan Mars Vokat PA.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkatilah dari awal, pertengahan, hingga nanti selesai. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu dulu dari Kidung Ceria 257, Ku Nyanyi Senang. Ayo mari adik-adik, kita mau masuk firman, kita mau tutup mata, kita mau mendengarkan firman. Mari tutup mata, kita lipat tangannya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan, adik-adik kami ini Tuhan sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati adik-adik layan ini, biarkanlah mereka mendengarkan Tuhan, dia melihat Tuhan apa yang kakak layan mereka ceritakan kepada mereka Tuhan, biar firman yang mereka dengar Tuhan dan yang melihat mereka bisa melakukannya di kehidupan mereka dan kehidupan sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Tapi sebelum itu kita mau membaca Alkitab dulu ya. Adik-adik yang di rumah siapkan dulu ya Alkitabnya. Nah, bila sudah, buka Alkitabnya dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, boleh membaca bersama mamah dan papa yang ada di rumah ya. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bercerita tentang Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Seperti ayat bacaan tadi yang sudah kita baca, Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya ya adik-adik. Siapa aja? Ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya ini pergi ke atas gunung untuk berdoa. Nah, ketika mereka sudah tiba di atas gunung, Tuhan Yesus ini berdoa adik-adik. Tapi ketiga murid Tuhan Yesus ini bukannya berdoa, malah apa adik-adik? Iya, mereka bertiga malah tertidur.
Kira-kira boleh nggak ya kalau kita berdoa, tapi kita sambil tiduran? Nggak boleh ya adik-adik. Kalau kita berdoa, kita harus gimana adik-adik? Iya betul, kita harus lipat tangannya, kita tutup matanya, dan kita tundukkan kepalanya. Nah, kemudian Tuhan Yesus pun berdoa adik-adik. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa, wajahnya berubah dan jubahnya berubah menjadi terang sekali adik-adik, berkilauan. Itulah tanda kemuliaan Allah yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Dan tampaklah Tuhan Yesus sedang berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Ketika Tuhan Yesus sedang berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Elia, bangunlah ketiga murid Tuhan Yesus ini. Dan mereka terkejut ketika melihat Tuhan Yesus sedang berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Kemudian, salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus menawarkan untuk mendirikan tenda bagi mereka beristirahat. Tapi adik-adik, tiba-tiba datanglah awan mengelilingi mereka dan terdengar suara di dalam awan tersebut berkata seperti ini. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Adik-adik tahu nggak itu suara siapa? Betul, itu adalah suara Allah Bapa yang berkata kepada kita, anak-anak Tuhan Yesus ini, untuk selalu mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Selain dengar-dengaran akan firman Tuhan, Tuhan Yesus juga ingin kita, anak-anaknya, untuk mau mendengarkan perintah mama dan papa adik-adik. Ingat ya. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus selalu mau mendengarkan firman Tuhan ya. Selain itu, kita juga harus selalu mau rajin berdoa, rajin ikut beribadah, terutama dalam ibadah impak. Nah, adik-adik yang di rumah, kita juga harus selalu mau mendengarkan perintah mama dan papa ya. Seperti misalnya, ketika adik-adik diperintahkan untuk rajin belajar. Nah, adik-adik harus mendengarkannya, supaya adik-adik dapat menjadi anak-anak yang pintar dan anak-anak yang baik. Nah, kemudian adik-adik juga harus selalu ingat ya, bahwa kita harus selalu melakukan kebaikan, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik angkat jarinya ya. Kita bikin janji bersama-sama. Aku mau selalu mendengarkan perintah mama dan papa. Kita ulangi ya. Aku mau selalu mendengarkan perintah mama dan papa. Nah, janji tadi adik-adik ingat dan adik-adik lakukan ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di minggu depan. Nah adik-adik, setelah menyiapkan semua bahan, adik-adik siapkan kertas bufalonya. Lalu adik-adik taruh tangan adik-adik di atas. Setelah itu kita akan menggambar bentuk tangannya adik-adik. Adik-adik kalau kesulitan boleh minta bantuan pada papa dan mama. Nah adik-adik, kalau sudah selesai digambar seperti ini, lalu setelah itu kita gunting. Adik-adik, kalau sudah digunting, hasilnya menjadi seperti ini. Setelah itu ambil kertas warna yang berwarna hijau adik-adik. Kertas warna ini kita akan menggambar bentuk daun. Ya sudah, sekarang kita mau menulis dulu nih di bagian sini yang tadi adik-adik sudah gunting, di bagian tangannya.
Di bagian sini adik-adik tulis. Tulisannya aku mau mendengar. Di sini kalian selesai menulis, ada tulisan aku mau mendengar, lalu ada nama kita sendiri dan ayat Alkitab hari ini, yaitu Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Lalu setelah itu adik-adik ambil stik es krimnya, lalu kita mau tempel ditumpuk ya adik-adik. Jadi kalau sudah seperti ini adik-adik, berarti aktivitasnya sudah selesai. Nah adik-adik, jangan lupa dikerjakan aktivitasnya. Adik-adik semangat mengerjakannya. Kakak tunggu hasil aktivitas adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Kalau begitu kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 206, Kita Harus Membawa Berita. Syafaat. Nah, kita mau doa, kita tutup matanya, kita lipat tangannya, kita mau berdoa untuk teman-teman kami yang di luar sana. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan atas Engkau memberikan kesehatan pada kami pada hari ini Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti IMPA lewat daring ini Tuhan. Tuhan, kami juga adik-adik layanmu mau berdoa untuk teman-teman kami yang di sana belum bisa mengikuti IMPA. Kiranya Tuhan mau berkati mereka, beri mereka sukacita, damai sejahtera Tuhan, agar adik-adik layan di sana yang belum bisa mendengarkan firman-Mu ini selalu merasakan kasih sukacita dari-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga di sini mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan mau berkati panjang umur, beri mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, dan menjadi anak yang selalu dengar-dengaran kepadamu Tuhan. Tuhan, kami juga di sini mau berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa ikut IMPA pada hari ini. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka, bimbing mereka, buka hati pada mereka, agar mereka bisa kembali ke IMPA dengan sukacita ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, yang sedang kurang sehat Tuhan. Kiranya Tuhan mau pulihkan mereka, berkati agar mereka bisa melakukan aktivitasnya di rumah dan di sekolah dan di gereja ya Tuhan. Tuhan, kami juga di sini juga mau berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan pulihkan keadaan ini Tuhan, agar bisa merasakan gereja di tempat ya Tuhan. Berkati Tuhan, dan berkati juga semua programnya dalam 1 tahun ini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan juga mau berkati untuk bakat PA Tuhan,
berkati juga untuk kakak-kakak layannya, untuk adik layannya, agar mereka selalu semangat mengikuti IMPA lewat daring ini, dan juga kakak-kakaknya akan selalu bertanggung jawab untuk melayani tugasnya Tuhan. Tuhan, kami juga di sini untuk mau berdoa untuk negara kami Tuhan, di mana negara kami sedang datang dengan bencana Tuhan. Kami tahu Tuhan, bencana ini hanya sementara Tuhan, tapi Tuhan mau pulihkan mereka yang terkena bencana. Kiranya Tuhan taruh kasih sukacita, damai sejahtera Tuhan, agar mereka selalu merasakannya itu setiap hari Tuhan, walaupun situasi mereka seperti itu. Dan kiranya Tuhan mau pulihkan negara kami, di mana virus corona ini makin banyak Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan negara kami, agar kami bisa melakukan aktivitas kami seperti semula Tuhan, tanpa adanya virus corona Tuhan. Dan berkati juga dan sembuhkan, pulihkan mereka yang terpapar virus corona ini Tuhan. Tuhan, ini doa kami Tuhan yang tidak sempurna Tuhan, pelihara doa kami Tuhan. Bapa kami yang di surga, kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikan pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah pada kami yang jahat, karena Engkaulah punya kuasa kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Kita sudah memberikan persembahan. Sekarang mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan dan kesaksian. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kak Amanda selalu berdoa agar adik-adik di rumah selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Hari ini Kak Amanda akan menyampaikan warta PA. Yang pertama, terima kasih ya untuk adik-adik yang selalu mengikuti IMPA online setiap minggunya. Jangan lupa melakukan aktivitas dan mengirimnya ke kakak layan di lingkungan masing-masing ya adik-adik. Yang kedua, Kak Amanda ingin mengingatkan bahwa adik-adik jangan lupa ya memberikan persembahan. Adik-adik dapat menggabungnya dengan persembahan orang tua. Jangan lupa menuliskan persembahan IMPA, tanggal berapa, dan nominalnya berapa ya adik-adik. Dapat disatukan dan diberikan ke kantor gereja. Lalu adik-adik, Kak Amanda juga tidak henti-hentinya mengingatkan agar adik-adik selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa melakukan 3M. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Adik-adik, kita akan mengakhiri IMPA kita, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan Kidung Ceria 269, Tinggallah Dalam Yesus. Firman Tuhan tak
ibadah, kita mau minta berkat kepada Tuhan untuk memberkati semua di sepanjang minggu ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan atas pernyataan hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kami dari pertengahan awal ibadah, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, apa yang kami tadi sudah dengar, kami sudah lihat firman-Mu pada hari ini, kiranya Tuhan mau bimbing kami, mau menjaga kami agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang pada hari ini belum sempat untuk melakukan ibadah lewat daring ini. Kiranya Tuhan ketuk pintu hatinya agar mereka selalu merasakan sukacita pada hari ini, Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati dalam aktivitas kami dalam seminggu ke depan. Tuhan, kiranya Tuhan mau bimbing kami, Tuhan, agar kami selalu melakukannya dengan mengandalkan-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.